kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Pre-Event Universitas Indonesia Innovation World tahun 2022. Kayaknya malah sesi pada sepi nih. Yuk semuanya kita on-cam dulu ya. Ya nih mungkin sambil menunggu yang lain, diingatkan lagi kepada kakak-kakak dan teman-teman semuanya untuk bisa on cam dan jangan lupa juga untuk mengisi form presensi yang akan dikirimkan di kolom chat. Terima kasih. Yuk semuanya jangan lupa diisi ya link absensinya. Baik, semua sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, jadi sebelum kita mulai, aku mau kenalin MC hari ini yang keren-keren banget nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bulan C. Sofa, aku dari Fakultas Matematika dan IPA, jurusan Statistika, Angkatan 2022. Dan hari ini aku nggak sendiri nih, aku juga ditemenin sama rekan aku yang nggak kalah keren juga. Halo semuanya, aku Amanda Mayradi Gusti dari Fakultas Teknik Jurusan Teknologi Bioproses Angkatan 2022. Pada siang ini, kami berdua akan menemani kalian selama acara berlangsung nih. Sebelumnya aku mau nanya dulu dong ke teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Oh iya, hari ini kita mau ngapain sih, Bulan? Nah, teman-teman semua, jadi siang ini kita bakal belajar bareng nih di acara pre-event UI Innovation World tahun 2022. Tapi sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih UIW ini apa sih? Nah, jadi UIIW atau UI Innovation Award adalah sebuah rangkaian perlombaan bisnis plan bagi mahasiswa S1 dan vokasi tingkat internasional yang diadakan oleh Departemen Pemberdayaan dan Inovasi Mahasiswa BEM Universitas Indonesia, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kreativitas dan jiwa kompetitif dalam bidang bisnis dan wirausaha. Dan untuk hari ini, seperti namanya, pre-event itu merupakan salah satu rangkaian sebelum mengikuti kompetisinya nanti. Wah, menarik banget ya. Tapi sebelumnya, aku mau bacain dulu nih rangkaian acara hari ini. Workshop kali ini akan terdiri dari pemaparan. Benar banget nih teman-teman. Jadi pre-event UI Innovation War ini akan dilaksanakan dalam bentuk workshop yang mencakup tema How to make an outstanding business strategy for beginners nih. Nah, kalian tahu nggak sih, workshop ini tuh bertujuan untuk memberikan wawasan terbaik tentang bagaimana menulis bisnis model kanvas dan proposal bisnis dengan baik, terutama bagi kalian yang ingin meningkatkan keterampilan serta bagaimana memenangkan suatu kompetisi bisnis plan. Wah, menarik banget ya. Tapi sebelum itu, aku mau bacain dulu nih rangkaian acara hari ini secara garis besarnya. Untuk workshop hari ini akan terdiri dari sambutan, pemaparan materi BMC, sesi tanya jawab BMC, ISOMA, pemaparan materi proposal, sesi tanya jawab proposal, dan sesi penutupan. Jadi teman-teman semua bisa banget nih secara aktif manfaatin kesempatan ini seoptimal mungkin buat menambah wawasan kalian terkait BMC dan bisnis proposal, sekaligus buat persiapan lomba nanti ya. Oh iya, jangan lupa juga nih buat teman semua, UI Innovation War juga punya rangkaian kompetisi yang pasti seru banget buat kalian ikutin. Jadi buruan daftarin diri kalian di kompetisi yang diadakan oleh UI Innovation War ya. Dan kalian juga bisa menangin hadiah yang totalnya mencapai 25 juta rupiah loh. Benar banget tuh. Dan untuk business plan competition-nya, kita sudah open submission BMC dari tanggal 11 Juli kemarin dan masih open sampai tanggal 11 Agustus nanti. Jadi catat ya tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Nah, UI Innovation War juga punya merch yang gak kalah kerennya. Ada stiker, ada juga tote bag yang bisa kalian pakai buat kuliah, dan ada kaos juga. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa cek Instagram @uiiw.catalog. Wah, jadi pengen beli ya, lucu-lucu banget deh merchandise-nya. Oh iya, aku mau kasih tahu juga, nanti sebagai penutupannya, UI Innovation Award 2022 bakal ada rangkaian awarding loh, di mana nanti akan ada talk show dengan narasumber tokoh-tokoh entrepreneur dan businessman yang pasti opening banget. Selain itu, di awarding juga bakal ada performance seni yang pastinya bakal keren banget loh. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjut, aku mau bacain dulu ya peraturan besar yang harus diikutin selama hari ini.
Seperti yang pertama, para peserta wajib untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Dan yang kedua, para peserta wajib untuk mengganti nama menjadi asal institusi underscore nama, seperti pada contoh. Oke, semua sebelum masuk kegiatan utamanya, kita dengerin dulu yuk sambutan secara resmi dari Project Officer UI Innovation Award tahun 2022 kepada Kak Adi Syaifullah, dipersilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara pre-event workshop UI Innovation World 2020 itu dengan tema How to Make an Outstanding Business Strategy for Beginners. Adapun workshop pada kali ini bertujuan diadakan untuk meningkatkan skills para peserta kita, terutama bagaimana sih cara menulis bisnis model canvas dan juga bisnis proposal secara baik dan benar, dan bisa memenangkan perlombaan bisnis plan competition itu sendiri. Adapun acara ini kami adakan adalah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan jiwa kompetitif dan inovatif bagi para mahasiswa dan bagi para peserta yang akan mengikuti UI Innovation World. Jadi kami percaya bahwasanya UI Innovation World adalah sebuah wadah yang tepat bagi teman-teman untuk bisa berkembang dan juga bisa mewadahi semua kemampuan dan juga skill-skills yang teman-teman miliki, terutama dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Sekali lagi saya ucapkan semangat dan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan banyak insight baru gimana mengenai business plan competition itu sendiri dan gimana sih cara membangun bisnis strategi. Saya percaya bahwasanya segala sesuatu itu bisa berjalan dengan lancar apabila bisa diinovasikan dan juga bisa dikolaborasikan. Saya Andi, semangat untuk teman-teman semua dan semoga teman-teman bisa mendapatkan benefits yang teman-teman harapkan dan ekspektasikan sejak awal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali ke MC. Terima kasih kepada Kak Adi Syaifullah selaku Project Officer UI Innovation Award 2022 yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya sambutan akan dilanjutkan oleh Ketua BEM UI. Kepada Kak Bayu Satria dipersilahkan. Oke, terima kasih MC dan terima kasih juga tadi Adi untuk sambutannya. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia UI Innovation Award yang sudah merancang UIIW ini ya dari awal, mungkin dari mulai proses-proses yang ada di internal BEM UI sampai kepada proses-proses yang mulai merambah ke eksternal gitu. Jadi panitia UIIW ini sudah berjuang mulai dari mengkonsepkan sampai hari ini mengimplementasikan atau mengadakan UIIW 2022. Jadi terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk terselenggaranya UI Innovation Award pada tahun ini. Dan yang kedua, saya ingin juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, seluruh partisipan yang hadir pada Zoom meeting kali ini dan juga yang nantinya akan mengikuti berbagai rangkaian dalam UI Innovation Award 2022. Jadi kalau tanpa peserta, UI Innovation Award juga tidak akan berjalan dengan baik. Gitu. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Dan yang ketiga, saya ingin berterima kasih juga sudah hadir pada pagi hari ini dan memberikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat untuk kita semua. Memang pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar begitu ya, sama-sama belajar dan sama-sama menimba ilmu pada kesempatan kali ini dan menambah pengalaman kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya bisa kita tingkatkan gitu. Karena menurut saya ya tentang inovasi ini maupun tadi misal hari ini kita akan belajar tentang proposal bisnis dan lain sebagainya gitu, tapi memang erat kaitannya karena
nama acara ini adalah UI Innovation War, itu erat kaitannya dengan inovasi gitu. Dan inovasi inilah yang kemudian sebenarnya ditunggu-tunggu oleh banyak orang, dan ditunggu-tunggu itu mereka berharapnya inovasi ini hadir dari anak muda gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah baca gitu ya, salah satu buku tentang inovasi yang menurut saya cukup menginspirasi adalah bukunya Prof. Renald Kasali. Judulnya itu Disruption gitu. Jadi sekarang tuh kita di era disrupsi gitu, bukan lagi misalnya era globalisasi dan lain sebagainya. Apa sih maksudnya era disrupsi gitu? Nah ini mungkin sedikit kali ya untuk pengantar di sambutan saya gitu. Jadi era disrupsi itu adalah era di mana perubahan itu tidak lagi kemudian berubah secara linier, tapi perubahan itu berubah secara eksponensial. Nah, gimana maksudnya berubah secara eksponensial itu adalah misal, kalau dulu perubahan itu dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau hari ini kita melihat perubahan itu dari 1 ke 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya gitu. Jadi perubahan itu sangat cepat gitu, dan dalam buku itu Prof. Renald menjelaskan gitu fenomena-fenomena perusahaan-perusahaan atau misalnya bisnis-bisnis yang terdisrupsi gitu. Kalau teman-teman ingat dulu raksasa teknologi dalam hal smartphone gitu ya, atau dalam hal handphone itu adalah Nokia gitu kan. Tapi sekarang kita lihat bagaimana Nokia terdisrupsi oleh inovasi-inovasi yang keluar misalnya dari Apple atau dari Android dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu fenomena-fenomena yang sangat erat sebenarnya dan juga sangat dekat dengan keseharian kita. Kita harus aware dengan ini, dan kita anak muda ini harus terus bergerak gitu. Karena memang tugas anak muda itu bergerak dan berisik sebenarnya. Gitu. Karena kalau anak muda tuh nggak bergerak dan nggak berisik, mungkin nggak ada perubahan di Indonesia maupun di dunia ini. Gitu. Kita bisa ingatlah kalau misalnya kita berkaca pada sejarah gitu ya teman-teman. Pada sejarah dulu tahun 1908 berdirinya Budi Utomo gitu kan. 1928 ada Sumpah Pemuda. Itu yang bergerak anak-anak muda gitu. Pun juga era-era sekarang gitu. Teknologi-teknologi yang hadir gitu. Tesla, Apple, Microsoft dan lain-lain itu ternyata hadir dari anak muda gitu. Jadi tugas kita adalah bergerak dan berisik sebenarnya. Jadi itulah yang kemudian ingin dipantik gitu ya oleh UI Innovation War, supaya UI Innovation War maupun BEM UI dapat menjadi katalisator gitu. Jadi mempercepat suatu hal yang mungkin teman-teman nantinya akan tahu di tahun depan, tapi karena teman-teman ikut UI Innovation War, teman-teman tahu di detik ini. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan dapat diambil positifnya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam pelaksanaan UI Innovation War. Sekian dari saya, Bayu Satria Utomo, selaku Ketua BEM UI 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Adi selaku Project Officer dan Kak Bayu Satria sebagai Ketua BEM Universitas Indonesia atas sambutannya. Nah, kalian pasti udah pada gak sabar banget kan buat mulai pre-event UI Innovation War kali ini? Pastinya dong, karena kali ini pre-event UI Innovation War 2022 sudah menghadirkan pembicara yang tentunya akan berbagi dan menjelaskan ilmunya terkait IMC dan bisnis proposal. Langsung saja kita bacain profil untuk pemateri pertama ya. Jadi pemateri pertama adalah Kak Malik Sulaiman Said. Kak Malik yang sekarang berusia 23 tahun ini merupakan fresh graduate dari Institut Teknologi 10 November. Kak Malik juga merupakan co-founder dan CEO dari Rindang. Rindang sendiri adalah wadah masyarakat untuk mencari tanaman secara daring yang tentunya membantu penjual tanaman untuk memasarkan produk mereka. Selain itu, Kak Malik ini merupakan pembicara muda hebat dan sangat menginspirasi bagi kita karena sudah membangun bisnis sejak masa kuliahnya. Wow, keren banget ya. Kak Malik juga sering menjuarai berbagai perlombaan bisnis plan tingkat internasional dan juga nasional. Ia juga memperoleh beasiswa. Wah, pasti udah pada nggak sabar banget ya buat dengerin materi yang Kak Malik bakal kasih hari ini. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kepada Kak Malik, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you
teman-teman MC. Halo teman-teman semua. Selamat siang, selamat pagi. Mungkin aku langsung share screen aja kali ya, teman-teman MC. Boleh ya? Oke. Boleh Kak, silakan. Oke, sebentar. Oke, share screen saya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Kak? Oke, teman-teman semua, terima kasih sebelumnya teman-teman UI udah ngasih kesempatan saya yang mungkin background-nya bukan dari Universitas Indonesia, tapi diberikan kesempatan untuk sharing ke teman-teman UI mengenai bisnis model Canvas. Sebenarnya memang aku memang sudah nyiapin ini karena sebelumnya juga udah pernah sharing mengenai bisnis model Canvas. Hopefully hari ini kita bisa sharingnya interaktif, kita bisa dua arah. Teman-teman juga feel free yang mau bertanya, yang mau diskusi, atau misalnya mau ngobrol mengenai bisnisnya yang related to business model Canvas, kita bisa diskusi di kesempatan kali ini. Mungkin seperti yang tadi udah dikenalin juga sama teman-teman MC. Sekarang gue sendiri lulus tuh kemarin 2017, angkatan 2017, lulusnya 2021, sekitar bulan September. Kurang lebih udah nyoba nyemplung ke bisnis tuh kurang lebih 3-4 tahun terakhir. Tapi di luar itu di kuliah memang ya sering ikut kompetisi bisnis, terutama bisnis plan, dan selebihnya juga coba nyemplung langsung implementasi bisnisnya yang alhamdulillah ada sampai sekarang. Tapi di luar itu gue juga sambil belajar di tempat lain. Kebetulan sekarang juga ada full time di Bibit, kalau teman-teman tahu, sebagai growth and strategy. Kalau mungkin yang wondering ya, mungkin I'll try to share you some short stories of my business, perjalanan bisnis gue sih sebenarnya. Jadi dulu back then awal kuliah, kebetulan gue juga asal dari Jakarta, dari salah satu SMA yang notabene itu cukup organisatoris gitu. Jadi nggak banyak explore banyak hal. Jadi kebanyakan di SMA itu gue kegiatan-kegiatan yang gue ikutin tuh berhubungan sama organisasi. Dan ketika masuk kuliah di tahun 2017 sampai 18 lah, yang between 17 akhir sampai 18 awal, gue tuh selalu mikir gitu, kayak what values yang sekiranya tuh gue mau capai gitu di kuliah ini, yang mau gue dapet, yang gue mungkin belum dapat gitu di SMA dulu gitu. Akhirnya gue coba ya cari, ngobrol sama orang, ternyata dan gue coba ya cari tahu gitu diri gue tuh senangnya apa sih kayak gitu kan, apa sih yang gue mau lakukan gitu for the next 5-10 years gitu. Dan ternyata dari sebelum Januari 2018 tuh 2017 akhir sampai Januari 2018 tuh ya gue depannya main gitu, nongkrong, kaderisasi gitu, sampai akhirnya gue ngobrol sama teman-teman gue, kita kayaknya cari value yang lain yuk sama organisasi gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ikut lomba business plan gitu saat itu, karena di saat itu gue juga sadar kalau ternyata ya for next 10 years, 20 years gitu, mungkin gue mau build my own business gitu dengan figur-figur yang gue lihat di luar gitu. Akhirnya di situ gue berpikir kayak untuk gue bikin bisnis apa yang gue harus lakukan, gue nggak mau sotoy gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk coba deh dulu ikut lomba business plan gitu kan. Akhirnya di Januari 2018 coba ikut business plan pertama kali dengan ide yang menjadi keresahan gue pribadi gitu, terutama mungkin tadi teman-teman udah dengar ya, ada MC-nya dulu 2018, bisnis yang gue bangun ini namanya Rindang. Kita tuh provide jual beli tanaman lah gitu ya, untuk penjual pinggir taman jalan. Kita mau provide mereka platform dan kita mau jual gitu ke orang supaya ada akses untuk beli jual tanaman secara online. Itu yang gue lomba-lombain dari Januari, Agustus, terus ya along the way 2018, 2019 ada kalah, ada menang. Itu
hal yang biasa, cuman disitulah cara gue mempersiapkan gue sebelum gue yang masuk ke dunia bisnis dan implementasi bisnis gue gitu. Sampai akhirnya di Juni 2019 gue memutuskan untuk yaudah deh kita coba aja gitu. Oke, kita udah coba validasi bisnis kita through lomba-lomba gitu. Terus kayak gue pengen deh sekarang coba real gitu bisnis, tapi dengan cara yang paling mudah gitu. Karena kalau kita bicara modal ya, anak muda itu punya modal, nggak enak minta ke orang tua, nggak mau ngerepotin orang tua, ya udah kita dengan cara yang paling mudah aja gitu, nggak usah maksain, yang penting bisnisnya jalan. Oke, jualan, gimana cara jualannya? Pakai WhatsApp aja gitu, nggak usah pakai app dulu, cuma pakai WhatsApp aja, terus nanti udah kayak consignment aja gitu, jual tanamannya kayak gitu kan. Sampai akhirnya kita mulai buat website, terus rekrut intern, punya kantor kecil dulu di Surabaya, pas di ITS, di coffee shop. Terus tapi along the way perjalanan gue punya Rindang itu dan kerja di coffee shop tersebut, somehow dekat sama yang ownernya yang punya coffee shopnya. Akhirnya gue coba dengan uang yang gue tabung, yang gue dapetin dari Rindang, yang gue cicil segala macam, itu gue pakai untuk invest lagi gitu satu bisnis coffee shop dulu. Karena zaman dulu 2019 itu di Surabaya belum booming yang namanya coffee shop gitu. Akhirnya di sana punya usaha itu, terus abis itu kita coba expand dari 2020 ke Malang, sampai Rindang vendornya ada kurang lebih 17, tapi somehow Rindang affected by COVID-19, dan kita sadar ternyata saat itu orang beli tanaman itu mostly lebih senang itu datang langsung, nggak through website gitu. Mereka punya ya mungkin customer experience-nya beda gitu kali ya, sampai dan orang nggak keluar rumah saat itu kan. Jadi ya somehow it's affected our business, dan kita akhirnya coba dan kita akhirnya di situ punya opportunity baru untuk kita shifting business model gitu. Akhirnya di Agustus 2020 kita coba mendirikan satu PT dengan nama Rindang juga, tapi PT-nya Agro Muda Berkarya yang bergerak di bidang pertanian dan perdagangan hasil tani gitu. Jadi somehow kita at the end 2020 itu kurang lebih setelah setahun lebih kita ngejalanin Rindang di bisnis model yang pertama, kita sempat fail karena COVID, dan ya we shifting gitu. Kita nggak mau kita pisah, kita nggak mau as a team ya, kita nggak mau kita gagal, and then kita coba aja ganti bisnis model gitu saat itu. Akhirnya 2020 kita shifting sampai September 2020 kita coba mulai menanam komoditasnya gitu, kerjasama sama petani. Terus juga di 2020 itu karena COVID, toko kopi gue yang di Surabaya itu affected, nggak bisa jalan, orang nggak ada ke toko kopi lagi, segala macam. Ada yang di Surabaya gue tutup, gue pindahin ke Jakarta. Terus kalau teman-teman tahu, di Saharjo ada rumah sakit Brawijaya Hospital ya. Nah sekarang di situ tuh di Brawijaya Hospital toko kopinya gitu. Dan di November 2020 kita end team gitu, karena somehow ya internal background terus market conditions, kita akhirnya memutuskan 2020 itu November 100% shifting gitu, fokus di pertanian aja gitu. Dan April sampai Juni kita coba melakukan ekspansi sampai 3,5 hektar untuk pertaniannya gitu, dan coba mulai distribusi ke Jakarta gitu. Setelah berjalan kurang lebih setahun, hari ini Rindang fokus di downstream. Jadi hari ini kalau teman-teman belum tahu, kita juga memang nggak go publicly karena market kita bukan kalian, kita B2B. Jadi seperti yang tadi teman-teman tahu, selain kita tanam, kita coba mulai distribusi ke Jakarta. Jadi kita sekarang fokus untuk distribusi di area Jakartanya aja. Kita sekarang partnership aja sama petani, sama upstream. Selebihnya kita fokus untuk jadi, kalau teman-teman tahu kayak sayur box kayak gitu, cuman bedanya kita B2B gitu. Kalau sayur box kan B2C, kita tuh B2B, jadi masuknya ke restoran, ke catering, ke hotel, ke rumah sakit gitu. Jadi ya it's a hell of a ride itu kalau bisa dibilang, kurang lebih 2-3 tahun terakhir, ups and down, shifting business model gitu, tapi that's business gitu. Jadi ketika teman-teman mau mulai
bisnis yang teman-teman harus make sure adalah ya mental yang teman-teman punya, keinginan teman-teman atau grit teman-teman gitu untuk ya somehow reach your goals gitu, karena it's not easy. Bakal banyak titik di mana teman-teman bakal ngerasa kayak apa gue cabut aja gitu, apa gue stay, apa gue ganti bisnis model, atau apa gue go on dengan bisnis model gue yang sekarang gitu kan. Nah, related to the story, akhirnya gue sendiri pun cukup familiar gitu, karena kurang lebih 3 tahun terakhir ya, selain ya kerja, kuliah, gue juga bisnis gitu. Dan today Rindang sendiri udah punya kurang lebih 100 business partner yang kita supply untuk kebutuhan dapurnya gitu di Jakarta, baru di Jakarta. Hopefully kita bisa grow pelan-pelan, minta doanya selalu. Oke. Mungkin kita sekarang straight to the topik, karena mungkin udah 6 menit ya tadi sharing-sharing. When we talk about business, teman-teman harus coba ganti persepsinya. Idea and planning it's important, tapi implementation is even more important gitu. Jadi kalau teman-teman pasti sering ketemu teman-teman yang pengen bikin bisnis, teman-teman harus dengerin, tapi teman-teman harus demanding untuk bisa implement bisnisnya gitu, dan nggak banyak ngomong. Karena bisnis is all about making things happen gitu, bukan planning gitu. Gue pernah di satu sisi ketika gue berbisnis ya, kebanyakan planning akhirnya nggak jalan juga gitu. Tapi when you try to implement along the way, teman-teman bakal try to figure out something dan merapihkan gitu proses bisnisnya gitu kan. Jadi ya it's the best way to get started is quit talking and begin doing gitu. Kalau teman-teman bicara mengenai business planning, sebenarnya itu started from idea. You start from idea, planning, dan implementation. Sebenarnya simpelnya gini aja. Cuman kalau kita bicara planning pun juga sebenarnya kompleks gitu. Planning itu bisa yang paling dasar yang kita hari ini bakal belajar, atau business model canvas, atau bisa advanced planning gitu. Kalau advanced planning ya we talk about financial planning, marketing planning, go to market planning, ya kan, product planning gitu. Ya it's ya banyak lah kayak gitu. Cuman ketika kita bicara what we are going to do at the first place when you guys have the idea, BMC jawabannya gitu. Why? Nah, kenapa? Mungkin teman-teman di sini ada nggak yang boleh sharing sama yang boleh open mic gitu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Sebenarnya why BMC is important, atau what is BMC dulu deh gitu. Kenapa BMC jadi hal yang mungkin penting, dan apa itu BMC? Ada yang mau jawab? Ada yang tahu BMC apa? Kalau malu-malu di chat box juga nggak masalah. Boleh aku bantu jawab, Kak? Boleh. Oke, jadi bisnis model canvas itu merupakan teknik yang efektif untuk diterapkan dalam perusahaan, karena dapat membantu memetakan bisnis yang akan kita bangun secara lebih terstruktur. Oke, that's true. Kerangka model ya, membangun bisnisnya juga ada di chat, kerangka dari sebuah bisnis maybe. Ya nggak semua it's all right, tapi ketika kita bicara ide, teman-teman, ide itu sifatnya abstrak, bentuknya abstrak gitu. Kayak anytime teman-teman bisa come up with ideas, ya kan? Apalagi anak muda gitu. Gue yakin anak muda nih idenya luar biasa banyak, dan ide itu sifatnya abstrak gitu. Ketika teman-teman ya tahu ide itu ya kalian punya idea, BMC lah di situ penting. Karena BMC bakal bantu teman-teman untuk bisa
structure your ideas gitu, ya kan? Ini business model Canvas gitu. Ketika teman-teman punya ini idea generations, mungkin it's part of business model Canvas, tapi ya mungkin way to get ideas sebenarnya. Teman-teman kalau mau dapet ide bisa mulai dari masalah. Gue juga nggak bilang mulai dari opportunity itu salah. Jadi kalau kalian lihat ada opportunity and then you can accelerate the opportunity into something gitu, into money, yang nggak masalah juga gitu. Kalau teman-teman pengen amati tiru modifikasi, itu juga nggak masalah, ya kan? Yang penting teman-teman modifikasi gitu kan. Cuman ya tadi ide itu sifatnya abstrak, dan teman-teman butuh business model Canvas untuk bisa membantu teman-teman dalam memetakan ide tersebut. That's how I mendefinisikan business model Canvas. Business model Canvas ada 9 blocks, teman-teman. Ada key partners, key activities, value propositions, customer relationships, customer segment, key resources, channels, cost, and revenue stream. Ini teman-teman ada angka di sini, tapi to be honest, I'll show you which one gitu yang harusnya teman-teman itu lakukan isi duluan. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas sebenarnya masing-masing ini tuh apa dan contohnya kayak gimana biar mudah nanti teman-teman pahamin. Sebelum aku get through ke masing-masing box ini, kira-kira kalau dari teman-teman, ini ada 1, 2, 3, 4, ini ada angkanya ya. Tapi kalau menurut teman-teman di sini, mana yang seharusnya kita isi duluan ketika kita punya idea dan kita mau taruh di business model Canvas? Menurut teman-teman, logiknya kita isi yang mana duluan gitu. Di luar dari angka 1, 2, 3, 4 nih, teman-teman lupain aja angkanya. Kira-kira kita harus isi yang mana duluan? Value. Terus ada lagi teman-teman yang mau tulis di chat box, boleh. Segmen. Coba. Oke. Target market, key resource, segmen. Oke. Value. Oke. Segmen. Ini paling banyak segmen ya. Wah, ini makin ramai nih. Customer segment, key resource, partner, key resources. Oke. So, what I would like to suggest ke teman-teman semua, ketika teman-teman punya ide, yang teman-teman taruh duluan adalah, teman-teman isi duluan adalah customer segment. Kenapa customer segment? Karena ketika teman-teman tahu customer segment, teman-teman baru bisa menentukan channels apa yang sesuai dengan customer segment teman-teman. Customer relationship yang seperti apa yang sesuai dengan yang sesuai dengan customer segment. Value propositions, kira-kira nilai apa yang mungkin attracted to those specific customer segment, itu juga di value propositions, ya kan? Partners and resources itu juga based on customer segment. Jadi ini sebenarnya basic di semua manapun, dimanapun, ketika teman-teman ya punya ide bisnis, yang teman-teman harus identify pertama kali adalah customer segment. Oke, kita get through dulu ya ke customer segment. Sebenarnya apa itu customer segment? Ya kan? Kalau kita bicara segment, kita bicara mengenai who could we extend. Artinya dari sekian dari business model teman-teman yang teman-teman punya, kira-kira teman-teman kira-kira tuh transaksi ke siapa aja gitu, ya kan, ke siapa aja. So the market is bigger gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai target market, who should we exchange with gitu. Aku selalu encourage teman-teman itu untuk kalau misalnya di bisnis model Canvas ini kan dia tulisannya segmen ya, customer segment. Tapi gue selalu encourage teman-teman untuk more details gitu on segment that you want to reach out. Kenapa harus teman-teman spesifik? Karena ketika teman-teman tidak spesifik, yang terjadi adalah di akhir marketing effort teman-teman ya bakal sia-sia gitu. Marketing effort teman-teman bakal terlalu ngeluarin banyak cost gitu, too much cost yang teman-teman keluarin, sehingga
membuat marketingnya jadi nggak efektif, terus target marketnya nggak spesifik, akhirnya teman-teman nggak bisa reach out, dan akhirnya ya yang conversion to sales-nya nggak banyak gitu. Jadi aku selalu encourage teman-teman untuk mengerti dan mengetahui target marketnya secara detail. Siapa yang benar-benar seharusnya kita targetkan gitu, sedetail apa gitu, dan kebutuhan mereka apa. Ketika teman-teman spesifik, it's get easier gitu to reach them out dan bisa making them transactions, not only aware gitu of your products gitu kan. Dan untuk kita menentukan target pasar, sebenarnya kalau gua di sini baginya jadi 4 nih, ada demografis, geografis, psikografis, sama behavior. Kalau demografis jenis kelamin, umur, geografis lokasi yang spesifik, psikografis itu perilaku customer, kalau behavior itu perilaku pembelian. Ini definisi gue. Teman-teman boleh pakai yang lain, cuman kalau teman-teman mau ikutin, teman-teman bisa pakai ini. Nah, kalau teman-teman mau lebih spesifik lagi, teman-teman bisa pakai ini, namanya customer persona. Jadi ini ada satu tools lagi yang aku coba introduce ke teman-teman di luar dari BMC ketika teman-teman fokus ngomongin customer segment. Ya, kalau teman-teman nanti ikut lomba, nulis customer segmennya masyarakat Indonesia, mahasiswa UI gitu. It's too general gitu. Kayak mahasiswa UI, masyarakat Indonesia yang seperti apa gitu. Mahasiswa UI yang seperti apa gitu. Ya kan? Need to be specific karena ya produknya kan yang nggak semua bakal pakai. Dan teman-teman bisa pakai customer persona ini untuk ya sebenarnya identifikasi customer kalian tuh yang seperti apa sih kayak gitu. Jadi ya nanti mudah ketika teman-teman mau develop campaign, marketing, and everything gitu yang related to customer, direct customer gitu. Atau teman-teman mau go to market pertama kali rilis, ya itu harus sesuaikan sama customer persona. Ini tools yang teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa pelajarin lagi gitu ke depan. So the point is to understand who is your customer and who is not gitu. Coba gue mau kasih case example gitu ya. Kenapa it's important to understand who is your customer and who is not your customer gitu. Ini usaha gue pribadi, gue jadiin case example yang lebih mudah aja karena mungkin produknya simple ya, kopi gitu kan, dan minuman-minuman lainnya gitu kan. Ini di Rumah Sakit Brawijaya. Sekarang sebenarnya siapa sih segmen yang sebenarnya bisa gue reach gitu. Tapi ya sebesar apa gitu. Kalau teman-teman pernah belajar market sizing, ini TAM-nya gitu, total available market-nya gitu di area tersebut. Oke, pasien dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Brawijaya. Tapi who should we exchange with gitu. Oh, pasien Rumah Sakit Brawijaya Hospital yang sedang menunggu di area poli untuk check up dan mengambil obat. Gitu. Karena kenapa? Toko kopinya itu ada di area poli, ya kan? Terus area poli itu tempat duduknya terbatas, jadi ya kalau bisa kita reach out to them. Kalau misalnya kita tahu, oh kita fokus nih ke yang ini, artinya kita mau bikin marketing di area toko kopinya, ya tahu kita harus jor-jorannya di mana gitu. Yang probably orang bakal datang gitu kan. Sama tenaga kesehatan Rumah Sakit Brawijaya yang suka jajan di luar waktu praktek. Itu benar-benar kita reach out, kita tahu nih siapa aja yang 1-2 yang sekiranya kita bisa pegang tenaga kesehatannya untuk kita ajak ngobrol, kita ajak kenalan, kita kasih best price beda. Oke, kalau tenaga kesehatan tuh kita kasih harga beda deh gitu, segala macam gitu kan. Terus kayak kita kita coba reach out to them gitu, terus kayak minta bantuannya gitu segala macam. Jadi pokoknya spesifik guys, it need to be specific. Kalau misalnya nggak spesifik, how you get in touch with your customer, how you sell the products, kalau nggak spesifik, jadi terlalu abstrak dan nggak tepat aja gitu. Jadi ya gue selalu encourage teman-teman untuk tulis target market yang spesifik. Oke. Itu customer segment. Gue ulangin lagi, customer segment need to be specific. Kita bicara who should we exchange with gitu, target market. Nah, setelah dari sini apa nih yang kira-kira important? Nah, boleh ketik lagi nih. Setelah ini apa? Setelah ini menurut kalian
apa yang mungkin next step-nya harus isi apa? Value propositions. Yes, that's right, completely right. Yang berikutnya adalah value propositions gitu. Kenapa value propositions it's important gitu? Somehow untuk teman-teman carry out, untuk teman-teman tahu key partnersnya siapa, key resource-nya apa aja yang harus kita sediain. Kita harus tahu kira-kira nilai apa yang kita mau berikan gitu yang berbeda. Karena ketika kita bicara nilai itu banyak banget ya, ada banyak banget elemen yang berhubungan dengan value propositions atau unique selling point sebenarnya. Ada newness, ya kan, performance, customizations, terus getting the job done, design, price, gitu. Ada banyak banget. Kalau teman-teman mungkin bingung newness itu maksudnya apa? Newness is some value propositions yang satisfy an entirely new set of needs gitu untuk customer yang mungkin previously they didn't perceive because there was no similar offering gitu dari produk lain gitu. Itu newness gitu. Kalau kita bicara mengenai performance gitu, yang ya improving produk atau service performance gitu yang mungkin udah banyak dilakukan sama orang gitu kan. Kayak teman-teman kalau punya kayak ya bisnis yang related to services gitu ya, performance gitu. Kalau customizations ya mungkin teman-teman mau tailor produk tertentu ya kan. Jadi teman-teman orang kalau mau beli itu boleh custom gitu ya kan. Ya itu mungkin nggak banyak, misalnya itu nggak banyak kan yang orang offer gitu. Gitu kan juga itu juga value yang mungkin attracted kan zaman sekarang gitu, karena orang bisa custom or everything gitu. Ada juga getting the job done gitu kan. Itu ya mungkin helping a customer get a certain job done gitu. Kayak misalnya salah satunya misalnya car wash, itu juga kita bisa bilang gitu. Satu bisnis bisa punya elements of value creation banyak gitu, nggak cuma satu. Ya kan? Desain juga might be interesting karena a product may stand out because of superior design, ya kan? Mungkin menurut teman-teman penting gitu. Price juga, kalau menurut gue pribadi ya, melihat karakter behavior purchase orang-orang di Indonesia, itu most of them ya itu gila promo. Udah gila promo, gila harga murah, tapi mau kualitas bagus. Jadi Indonesia nih segmennya mostly itu dia tuh sangat responsif terhadap perubahan harga. Jadi itu juga di Indonesia menurut gua ya ya common gitu. Kalau teman-teman ngeliat banyak startup yang dulu bakar-bakar duit ya kan untuk dapat customer ya itu ya possible gitu di Indonesia, karena Indonesia kita sangat orang Indonesia tuh karakternya sangat sama harga tuh ini banget gitu, kayak tertarik banget gitu sama harga yang murah, promo segala macam gitu kan. Berikutnya ada brand, ya we can say brand Rolex gitu, you sell brand gitu. Cost reductions, kalau tahu cost reduction istilahnya teman-teman bantu bisnis untuk nge-reduction cost mereka gitu. Banyak bisnis kayak gitu, contohnya yang kayak terutama yang teknologi gitu ya. Kayak kalau teman-teman tahu perusahaan-perusahaan teknologi software yang bantu bisnis untuk bisa efisiensi cost gitu, kayak Accenture bantu kayak gitu, banyak lah sekarang. Ada risk reductions tuh kayak misalnya garansi gitu, teman-teman beli apa dapat garansi gitu selama setahun, tuh risk reductions, itu value propositions ya kan. Ada ya accessibility, ada convenience gitu ya, mungkin teman-teman tahu. Jadi ini value propositions itu kita harus punya gitu, supaya those value yang attract customer untuk pilih kamu dibanding pilih produk yang sama, yang kurang lebih sama, tapi dia ada alasan gitu, spesifik alasan kenapa dia harus milih kalian gitu, unique selling point, yaitu value propositions gitu. Jadi ya itu sangat penting gitu untuk gue pernah dengerin katanya ini Panji, kata dia, ini belum gue quote, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik.
dan ternyata ya itu works gitu kan. Kalau dari gue pribadi itu kenapa akhirnya gue berani itu buka toko kopi kekinian di rumah sakit, karena ya gue belum lihat ya ada ataupun banyak gitu atau common gitu di rumah sakit ada toko kopi kekinian gitu kan. Jadi gue pikir ya why not gitu kan. Waktu apa namanya yang kalau gue pergi ke rumah sakit gue mau beli kopi itu selalu ya udah toko kopi biasa, bisa toko kantin biasa aja gitu kan kalau di rumah sakit gitu. Cuman kemarin gue coba ya come up with new things gitu, ya sebenarnya ini ide-ide gila aja. Kenapa nggak bikin toko kopi yang nyentrik, yang kekinian tapi di dalam rumah sakit gitu? Karena apa? Tapi ini full of consideration ya. Karena gue tahu rumah sakit itu ya mereka selalu ada customer gitu. I don't need to do marketing through social medias untuk untuk gue dapetin customer gitu. Gue bisa marketing aja di dalam rumah sakitnya spesifik tapi cukup nyaman untuk orang tuh nunggu gitu. Ya kan, bisa narik orang gitu yang tadinya nungguin obat di tempat obat, tapi akhirnya dia nongkrong, akhirnya beli makan, habis itu akhirnya beli minum juga, awalnya beli minum jadi beli makan gitu kan. Di luar itu juga dokter-dokter kalau istirahat akhirnya pada kesini gitu, nggak di mana-mana, akhirnya pada duduk di sini, nongkrong di sini gitu. Terus kalau misalnya ada yang dirawat keluarganya, ya udah akhirnya nongkrongnya atau nunggunya gitu di coffee shop gitu kan, dan terus coffee shopnya juga affordable, maksudnya kita jual minuman yang kekinian gitu, bukan yang kayak mungkin Starbucks dan etc gitu. Jadi kayak kita ya can be rich untuk beberapa segmen pasar gitu, beberapa segmen pasar di tingkat ekonomi tertentu gitu di rumah sakit ini gitu. Jadi itu yang I'm trying to sell gitu kan, kalau misalnya kita bicara value propositions gitu. Terus selain value proposition, sebenarnya kita bisa setelah customer segment atau value proposition sebenarnya nggak ada spesifik kita harus kemana dulu sih kalau menurut gue. Cuman kalau gue pribadi senang aja setelah kita ngomongin customer segment sama value propositions, ini yang dua yang penting yang pertama gitu, karena it's affect sisanya. Cuman selebihnya teman-teman boleh, menurut gue udah cukup untuk teman-teman ya isi ya paralel atau bebas lah mau yang isi mana dulu gitu. Cuman biasanya setelah value proposition gue tuh isi channels gitu kan, karena itu masih related sama target market dan value propositions gitu, masih dekat lah hubungannya ya kan. Dan channel itu gue bagi fasenya, itu ada awareness, evaluations, purchase, delivery, sama after sales. Channel yang kita pakai untuk awareness, untuk ya mungkin evaluate our product gitu, untuk kita transaksi sama customer kita ya kan, untuk delivery sama untuk after sales ya mungkin berbeda gitu kan. Dan teman-teman ini sebenarnya based on needs aja gitu, kayak bisa aja beda setiap bisnis. Oke, gue cuma butuh awareness, purchase, gue nggak butuh delivery karena gue misalnya delivery we can say teman-teman provide Grab sama Gojek untuk delivery ke customer teman-teman, ya it's also channels gitu kan, untuk teman-teman jualan basically. Jadi definisinya lagi nih, bagaimana target pasar Anda mengenal produk Anda. Sebenarnya nggak cuma mengenal ya, tapi transaksi juga gitu. Contohnya ya nih, menggunakan word of mouth, Instagram untuk sebagai media untuk memperkenalkan produk, ada juga Shopee, Tokopedia sebagai berjualan, atau kita bisa bilang Grab, Gojek gitu. WhatsApp untuk customer service kayak gitu. Jadi please kalau teman-teman nanti ngisi business modelnya ini nanti coba nih gue naik, sorry. Kalau teman-teman lomba nanti pas nulis channels di sini jangan cuma nulis Instagram, TikTok, terus Grab, Gojek, enggak. Kalau gue jadi juri itu udah pasti kayak no gitu. Teman-teman harus tulis spesifik juga. Oke, Instagram buat apa, TikTok buat apa, ya kan? Grab buat apa, Gojek buat apa, WhatsApp-nya buat apa gitu. Need to be specific gitu. Karena nanti orang yang baca business model Canvas, harapannya kan kalau kalian submit nih business model Canvas, orang tuh ngerti, oh ini idenya gitu, dan ini yang dia mau jual gitu. Dan kayak gini loh bisnisnya gitu. Jadi gak usah terlalu spesifik, tapi dielaborasi gitu yang dimaksud sama channels Instagram tuh apa. Oke, ini untuk
spreading awareness, cukup sampai situ aja. Karena ya kalau kita bicara lebih spesifik lagi nanti itu ada lagi ranahnya ya, business planning gitu kan, yang lebih detail lagi gitu. Cuman ya need to ya quite specific, not tapi nggak too much aja lah gitu di business model kanvas gitu, karena kan space-nya nggak gede. Oke, done with channels. Karena ini masih related sama channels ya, customer relationship, jadi biasanya ya gue ke customer relationship gitu. Nah, customer relationship juga sebenarnya caranya banyak banget ya teman-teman ya. Sebenarnya way of customer relationship juga banyak banget. Tergantung skill of bisnisnya. Kalau misalnya kita masih di awal, ya gue highly suggest kita misalnya sebagai owner gitu untuk ya komunikasi langsung sama customer kita, sama partner-partner kita gitu, supaya ya kalian tahu struggles, tahu masalahnya apa, and somehow kalian nanti bisa mungkin develop produknya based on masalah yang teman-teman dapat ketika teman-teman komunikasi sama customer gitu atau sama partner gitu kan. Contohnya banyak banget, bisa direct customer relationship, bisa indirect customer relationship gitu. Kalau ngomongin direct customer relationship, ini dulu ada dokter gitu di rumah sakit Brawijaya ceritanya. Dulu pas awal gue buka itu gue ada beberapa dokter gitu ya, tapi dia yang paling mau bantuin gue nih dulu ceritanya nih kan, untuk spreading istilahnya influence untuk beli kopi Dara gitu. Kopi Dara itu kopinya Damerangit, kopi kita gitu di rumah sakit gitu. Jadi ya gue tahu dia yang paling bisa ngasih influence, jadi ya gue deketin, dan ya kita ya menjaga gitu relationship-nya waktu itu sampai dia akhirnya lo kalau ada brosur sini aja nih, gue bagi, nanti gue bantu gitu. Jadi kayak ya any kind of customer relationship to help your business grow, ya you do it gitu, mau itu direct atau indirect. Kalau misalnya kita ngomong FF yang gede, ya ini yang kalian lihat di handphone kalian gitu, dari Traveloka, dari video, dari segala macam, yaitu ya itu customer relationship gitu. Dan customer relationship juga bentuknya banyak, nggak cuman kayak checking up your customer gitu, tapi bisa juga kayak memberikan promo, itu juga sebenarnya part of customer relationship gitu, to retain the customer, ya kan. Customer support, weekly greeting segala macam. Kalau di Rindang sendiri yang sekarang berjalan, itu setiap hari mungkin 20-30 customer itu di chat untuk kayak ditanya kabarnya kayak gimana segala macam, udah mau belanja nggak atau gimana, jadi kayak diingetin gitu, karena most likely itu bakal bantu mereka juga belanja lagi, ada repetitions. Jadi ya kalau teman-teman nanya, kalau teman-teman nanti isi customer relationship yang seperti apa gitu ya kan, customer relationship yang seperti apa gitu yang teman-teman mau deliver ke user teman-teman gitu, ditulis. Oke, probably mungkin kayak gini gitu, mau ada customer support atau monthly greetings atau promo, everything itu di how you maintain sebenarnya the contact with clients gitu ya sebenarnya sih. So then orang ada second third purchase gitu kan, orang nyaman pakai produk kalian gitu. Oke, setelah kita keempat ini, kita next ke key activities. Ini sebenarnya bebas ya, teman-teman mau ke key partner juga boleh, tapi kayak let's go to the key activities gitu. Karena mungkin ya dengan teman-teman tahu aktivitasnya, teman-teman jadi tahu kira-kira partnernya siapa aja gitu, ya kan, partnernya siapa aja, terus resource-nya apa aja untuk menunjang aktivitas ini. Jadi that's why kenapa gue taruh key activities dulu gitu sebelum ke yang lain. Nah, ketika kita bicara key activities, sebenarnya ini itu it's a process basically to carry out the business gitu. When we ada di fase business planning, terutama di BMC, kenapa kita harus determine key activities-nya, supaya kita mengerti kalau kita mau execute business ini, what things that needs to be done lah gitu istilahnya kan, dari A sampai Z gitu ya kan. Kalau kita bicara mengenai toko kopi, oke, merancang desain
toko dengan ambience yang nyaman, mempersiapkan inovasi dan penentu menu dan makanan. Kalau kita tulis BMC, kayak udah yang ini aja, yang apa namanya, yang secara garis besar aja gitu, maksud. Ini cukup spesifik tapi nggak terlalu spesifik kan, karena kalau yang lebih spesifiknya lagi ya you have in your own book lah gitu. Misalnya kayak lu harus lebih detail lagi nanti di business planning gitu. Cuman secara garis besar kalau nanti teman-teman tulis BMC ya cukup seperti ini aja. Oke, merancang desain toko dengan ambience yang aman gitu, siapin inovasi dan menentukan menu minuman dan makanan gitu. Atau misalnya kalau misalnya bentuknya mau website gitu ya, kalian mau bikin platform gitu kan sebagai middleman gitu kan, semua ada platformnya, medianya, misalnya website. Oke, berarti apa namanya ya step-step apa namanya membuat website or everything. Jadi kayak ya you know lah the key activities to carry out the business gitu, in order to apa namanya to establish the business, karena teman-teman udah tahu customer segmentnya apa, channelsnya lewat mana, value propositionnya apa ya kan. Jadi teman-teman tahu aktivitasnya apa aja untuk istilahnya establish the business ya kan. Di sini yang productions problem solving at platform, sebenarnya ini aja sih sebenarnya. Ini tuh adalah segmen key activities gitu, kayak aktivitas menurut gua dibagi 3 gitu. Ada productions, problem solving, sama platform. Productions ya artinya aktivitas di perusahaan-perusahaan manufaktur gitu ya, atau I can say F&B juga, makanan-makanan gitu, minuman juga, itu sebenarnya part of production ya, karena ya somehow ya we produce foods atau drinks gitu kan. Jadi ya kurang lebih masuk ke segmen ini. Ada yang problem solving gitu, ada yang platform gitu, yang sekarang banyak yang bentuknya kayak middleman gitu kan sebenarnya. Ya, cuman intinya key activities ini adalah what are the things yang you guys need to be done to establish the business sebenarnya gitu. Dan ketika nanti sudah berjalan, kira-kira ya prosesnya seperti apa gitu, proses bisnisnya. Ya, ini juga kalau teman-teman ntar nanti di akhir ada satu tools lagi yang mungkin aku bisa introduce teman-teman untuk sekarang aja nih, teman-teman, untuk detailin key activities. Nih, teman-teman aku ketik ya di chat. Ini namanya Cimosa. Cari di Google ya, Cimosa. Ini kepanjangannya Computer Integrated Manufacturing bla 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 bla, agak panjang. Cuman ada tools namanya Cimosa. Ya, itu kalian boleh search di Google sekarang. Itu bisa bantu teman-teman untuk memetakan aktivitas bisnis atau proses bisnis. Jadi kalau mau lebih detail ya. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai ya business model Canvas, basically ya itu cukup simple aja sebenarnya. Apa aja aktivitasnya untuk establish bisnis dan nanti prosesnya kayak gimana bisnisnya. Cuman kalau mau spesifik pakai Cimosa namanya tadi yang aku share di ini ya, yang gue share di chat ya. Ya hopefully teman-teman bisa belajar lagi itu juga. Easy to learn lah itu. Oke. Nah, berikutnya setelah kita bicara mengenai key activities, kita bicara mengenai key partners nih. Nah, kalau kita bicara mengenai key partners ya sebenarnya ya apa namanya ya easy juga lah kira-kira untuk kita carry out the business. Partnernya siapa aja nih, gitu kan. Dan aku juga highly suggest ketika teman-teman tulis key partners di sini, jangan cuma nulis ya mitra kasir, Pemprov DKI, saya supplier daging. Jadi kayak kalau bisa dielaborasi juga gitu, kayak supplier sebagai apa, investor sebagai apa, blueprint sebagai misalnya ini kayak apa, kontraktor sebagai apa, kayak gitu-gitu. Ini aku pakai contohnya nih, gue nih pakai contohnya bisnis gue sendiri lah gitu. Jadi ya sebagai contoh supaya teman-teman lebih mudah mengerti gitu. Cuman ya basically that's the idea gitu. Harus dielaborasi ya, jangan singkat-singkat. Karena gue pernah beberapa kali jadi juri juga di Business Model Canvas. Kayak itu tuh orang banyak banget yang kayak ya udah dia nulis cukupnya aja gitu, kayak yang penting terisi gitu loh. Oke, gue tahu siapa aja partner gue, tapi ya partner untuk apa gitu, please elaborate. Karena kan juri juga nggak bisa menebak-nebak gitu. Kalau lu tulis doang kayak rumah sakit, terus ya sebagai apa nih si rumah sakit, yang mana dia ngerti kan. Kalau misalnya lu tulis kan sebagai penyedia area toko kopi, jadi dia ngerti, oh jadi ini anak nih mau buka bisnis di toko kopi nih gitu ya kan. Jadi kayak
ya you guys need to elaborate gitu. Setelah key partners kita ada key resource. Nah kalau key resource ini sebenarnya gue bagi jadi 4 sih, physical, intellectual, financial, sama human. Basically ya teman-teman bisa baca sendiri ya, kayak kalau ya uang juga merupakan resource untuk teman-teman menjalankan bisnis ya, kayak working capital ya, intellectual, human, sama financial. Oke, ini karena waktu tinggal 5 menit jadi aku percepat. Dan ini juga penting, ini banyak yang anak-anak muda banyak yang nggak pay attention, tapi haki dan izin usaha itu penting. Jadi kalau misalnya teman-teman yakin sama bisnisnya, udah mau bikin bisnisnya, langsung aja bikin izin usahanya dan jangan lupa daftarin haki gitu. Kalau enggak, nanti dicaplok. Karena gue ada pengalaman, gue bikin bisnis, terus gue telat masukin hakinya, akhirnya nama bisnis gue diambil sama orang. Jadi dan pakai konflik segala lagi. Jadi kayak kalau bisa teman-teman ya dari awal udah kalau emang mau bikin usaha gitu ya, memang kalau bisa udah fokus gitu. Maksudnya udah bikin gitu haknya. Cuman kalau misalnya untuk bikin bisnis melalui kanvasnya doang, teman bisa pakai ini sebenarnya 4 ini. Tulis. Ini key resource. Nah terakhir ada 2 terakhir nih, cost sama revenue stream. Ini juga nggak boleh getting away karena ini juga penting gitu ya. Yang paling penting di bisnis setelah teman-teman tahu siapa segmen pasarnya, value proposition-nya aja apa, atau teman-teman sama yang pertama tadi customer segment penting, terus yang kedua value proposition penting, terus yang ketiga ini juga penting banget karena kalau teman-teman ketemu investor, mereka pasti nanya how do you make money gitu kan sebenarnya. Jadi teman-teman boleh ngerjain revenue stream itu belakangan, cuman ya ini penting gitu kalau menurut gue, karena ya percuma kalau bisnis nggak generate money, ya nggak bakal sustainable gitu. Sekarang kalau kita bicara investor, I have met couple of investors, dan sekarang banyak investor di Indonesia yang udah skeptis sama bisnis atau startup yang mau bakar duit di awal gitu. Banyak they choose businesses yang menghasilkan profit walaupun sedikit tapi bisa sustainable karena mereka punya target, in the next 6-7 years gue pengen lu IPO. Jadi kayak udah sekarang kayak mostly mereka lebih senang sama bisnis yang profit gitu, even though itu kecil. Ya kan, dan bentuk monetizations atau revenue stream itu tuh beragam banget, banyak. Bisa menambahkan margin, bisa charge subscription fee, bisa biaya jasa, bagi hasil. Jadi kayak a lot of things lah gitu yang bisa teman-teman pokoknya identify to get revenue stream gitu ya. Dan di dalam satu bisnis boleh banget punya banyak revenue stream gitu. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau revenue streamnya dari jualannya, ntar ada membership, atau ntar ada service, jadi kayak banyak nggak masalah gitu kan. Terus ada fixed cost sama variable cost gitu. Abis dari kita masuk ke revenue stream, which is monetizations, ya, kita masuk ke cost. Ketika kita bicara cost itu dibagi 2 sebenarnya. Yang paling mudah fixed cost sama variable cost. Jadi saran gua nanti kalau lagi ngisi BMC ini, kalau bisa itu masukinnya cost-nya itu jangan cost-nya ada apa aja, cuman dibagi variable cost sama fixed cost. Itu basic cost structure yang teman-teman harus paham gitu sebagai peserta lomba gitu misalnya. Karena itu yang paling basic, paling dasar. Jadi cost dibagi jadi fixed cost sama variable cost. Nah, fixed cost itu yang nilainya nggak bakal berubah, biayanya nggak bakal berubah, even though kita punya productions atau kita punya production, kita punya penjualan itu meningkat atau menurun, kayak biaya sewa tempat, biaya gaji, biaya maintenance, biaya perlengkapan kebersihan, biaya cicilan mesin. Jadi kayak yang udah pasti gitu, ya kan, per bulan harus kalian bayarkan, itu fixed cost. Kalau variable cost itu yang berubah seiring dengan tingkat penjualan atau tingkat produksi. Kayak bahan baku kan dijual sesuai dengan jumlah produk yang kita jual juga kan gitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak banyak ya kita turunin bahan bakunya, kalau lagi banyak ya kita naikin gitu. Itu kita biasanya kita bilang tuh cost of COGS ya, cost of goods sold gitu kan.
biaya bahan baku, biaya packaging gitu, variable cost. Nah, that's all yang sebenarnya teman-teman butuhkan gitu untuk melengkapi framework business model Canvas ini gitu. Dan dengan adanya business model Canvas ini, those idea yang abstrak teman-teman bisa coba structured dengan business model Canvas ini gitu ya. Dengan apa tadi yang paling dengan yang harus di-highlight adalah ketika teman-teman membuat business model Canvas, teman-teman gue highly suggest start from customer segment, value propositions, terus you can start from customer relationships and channels karena it's related to value propositions and customer segment, bisa ke key activities habis itu karena teman-teman jadi mudah nanti nentuin partner dan juga key resource-nya, lalu baru masuk ke revenue stream dan cost gitu ya. Dan gue juga highly suggest kalau misalnya teman-teman sendiri itu identify elaborate semua yang teman-teman tulis gitu di business model Canvas gitu. Nggak usah terlalu spesifik, tapi ya spesifik enough untuk mudah dimengerti lah istilah kayak gitu. Jangan terlalu general. Ya itu mengenai business model Canvas. Tapi yang paling terpenting adalah business itu need to be visible, need to be visible, karena kalau nggak visible, what's the purpose gitu loh. Jadi kalau bikin bisnis juga teman-teman harus make sure kalau your idea it's possible to execute gitu. Kalau nggak, juri kalau lagi konteksnya lomba ya juri juga tahu kalau ini kayak nggak possible untuk dilakukan gitu. For at least misalnya this 5 years gitu, atau misalnya karena apalah gitu. Jadi kayak nggak visible gitu. Dan kalian kalau misalkan memang mau merealisasikan bisnis, ini visible nggak direalisasikan dalam dalam perspektif finansial, dalam perspektif market gitu kan, dalam perspektif operasional itu can we build it gitu, can we exactly build the business gitu kan. Terus viability itu means apakah bisnis kita bakal earn profit. Kalau misalnya enggak ya buat apa? Ya teman-teman kalau gitu buat kegiatan sosial aja. Kalau misalnya teman-teman memang nggak mau mencari profit gitu kan. Terus ada desirability ya, teman-teman need to make sure kalau memang ada marketnya gitu, ada kebutuhannya gitu ya kan. Dan ketika kita bicara apakah publik mau, apakah orang-orang mau dengan bisnis ini, sebenarnya it can be very tricky gitu karena we need to validate the idea sebenarnya. Ketika kita punya bisnis sekarang ini udah more advanced dari business model Canvas ya teman-teman. Tadi udah belajar business model Canvas, tapi ya ini sebenarnya to be remember aja gitu buat teman-teman ketika teman-teman mau realisasiin bisnis, sebagus apapun idenya ya teman-teman harus basically validasi the idea gitu. Ini bisa jadi tricky banget tuh, karena jujur gue belum bisa jawab gitu kalau misalnya teman-teman nanya validasi ide yang paling gak mengeluarkan uang tuh gimana sih gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa ya nyebarin survei lah segala macam. Cuman menurut gue itu juga agak abu-abu ya gitu. Karena at the end ya untuk kita validasi ide kita nih realistis dan ada cash flow-nya apa enggak ya dengan teman-teman ya basically merealisasikan idenya gitu. Mulai aja bisnisnya gitu. Jadi start with the small step, ya you get there lah gitu. Hopefully bisa membantu teman-teman semua dalam mengerti bisnis model Canvas dan bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman berbisnis gitu sejak kuliah. Thank you teman-teman. Wah, terima kasih banyak nih Kak Malik pemaparan hari ini dan sudah berbagi pengalaman juga serta motivasi juga buat kita semua. Dan tentunya materi dari Kak Malik ini insightful banget ya. Bener banget, aku jadi paham banget juga nih terkait materi yang udah disampaikan sama Kak Malik tadi. Beberapa poin penting yang bisa aku sebutin ulang. Kak Malik tuh bilang tadi kalau ide itu important, penting, tapi implementasinya itu jauh lebih penting ya. Terus abis itu kalau untuk BMC, saran dari Kak Malik itu kita bisa mulai dari customer segment dan harus spesifik ya target pasarnya itu siapa. Kemudian kita ke value, kayak nilai apa aja yang mau diberikan untuk customer. Kemudian ke channel itu gimana cara pasar mengenal produk kita.
kemudian ke customer relationship. Customer relationship itu gimana cara menjaga hubungan dengan customer. Kemudian ada key activities, kayak things to be done secara garis besarnya. Kemudian ada key partners juga, partner yang dibutuhin dan disaranin. Terus abis itu harus dijelasin juga sebagai apanya. Terus ada key resource juga, itu kayak sumber daya, dan yang harus garis bawahi itu kayak hak dan izin usahanya itu harus ada. Kemudian ada cost juga yang terbagi menjadi fixed cost dan variable cost. Dan yang terakhir ada revenue streams. Terus yang paling penting juga itu untuk bikin BMC itu harus visible, viability, sama desirability. Kayak apakah memungkinkan bisnisnya terus bisa dapat profit atau enggak, dan kira-kira orang-orang tuh butuh apa enggak bisnis tersebut gitu. Keren banget ya. Bener banget nih, insightful banget ya buat kita hari ini. Oke semuanya, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Sistemnya mungkin akan berupa satu pertanyaan lalu dijawab langsung oleh Kak Malik dan diteruskan selanjutnya ya. Oke, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk on mic dan on cam ya. Kemudian ketika dipersilahkan oleh MC, boleh langsung mengajukan pertanyaannya. Tapi untuk yang berhalangan untuk on mic dan on cam, tapi punya pertanyaan nih buat Kak Malik, boleh juga mengajukan pertanyaannya lewat chat dan nanti akan dibacakan oleh MC. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau on mic atau on cam? Atau kita langsung baca yang ada di chat aja kali ya. Tadi Kak udah masuk. Pertanyaan pertama dari Yaret Fernandez dari Binus University. Aku bacain ya Kak. Bang Malik, salam kenal. Izin bertanya. Saya Jared dari Binus University first year student. Bagaimana cara melakukan seleksi pegawai dan mempersiapkan proposal untuk dipresentasikan kepada investor? Izin sharing pengalaman Bang Malik. Boleh dijawab? Sorry. Tadi boleh diulang pertanyaannya? Boleh. Ada di chat nggak? Ada chat box nggak? Ada di chat tapi udah di atas gitu sih Kak. Oh ya, oke. Yang saya Jared ya? Ya. Oke, cara melakukan seleksi pegawai dan mempersiapkan proposal untuk dipresentasikan kepada investor di cari pengalaman. Oke, jujur, seleksi pegawai itu menurut gua one of the hardest part. Kayak zaman sekarang nyari pegawai yang bener tuh susah banget. Jujur kayak ada aja masalahnya gitu ya. Tapi ya akhirnya cara gue nyeleksi pegawai ya sebenarnya gue cukup simpel sih. Jadi biasanya kalau ada pegawai mau kerja itu biasanya gue mereka CV dulu. Setelah mereka CV, kalau misalnya memang sesuai dengan spesifikasi yang gue harapkan, itu biasanya gue interview. Nah, kalau misalnya interviewnya itu tergantung posisinya juga gitu. Kalau misalnya kerja yang nggak berhubungan sama customer, itu biasanya ya udah interview paling cuman kayak nanya pengalamannya gitu, terus kayak orangnya kira-kira tanggung jawab apa enggak, segala macam, dipercaya apa enggak, segala macam, dia standar aja lah gitu. Tapi kalau misalnya memang dia bakal berhubungan sama customer, jadi orang marketing atau jadi barista segala macam, itu biasanya gue tes gitu. Biasanya kayak gue tes kayak misalnya, coba lu marketing sama ceritanya gue customer gitu, lu marketing ke gue gitu, gimana caranya, coba gue mau lihat itu misalnya. Atau misalnya kayak barista gitu, coba misalnya gue customer, lu layanin gue gitu, coba kayak gimana. Biasanya gue tes gitu untuk misalnya tahu, terus nanti at the end baru gue evaluasi baik kurangnya apa. Yang penting dia mau belajar. Gue senang banget sama orang yang mau belajar. Jadi kalau misalnya ada calon pegawai yang dia nunjukin dia itu serius dan dia mau belajar, walaupun misalnya ya dia ya mungkin struggle gitu pas gue suruh suruh gue kasih case gitu, kayak case example gitu langsung, ya gue pasti gue ambil gitu orang gitu ya. Cuman emang nyari pegawai itu nggak gampang, jadi harus sabar aja, cari terus dan sampai dapat yang sesuai sama kalian gitu ya kan. Dan mempersiapkan proposal untuk dipresentasikan kepada investor. Sebenarnya cara mempersiapkan proposal itu sebenarnya ada sih strukturnya. Kalau mau presentasi ke investor itu
apa aja yang harus teman-teman presentasikan. Coba deh, Jared, contohnya ya. Coba teman-teman, coba Jared, coba cari ini di Google ya. Nih, coba cari ini. Airbnb pitch deck, gitu deh. Nanti di studi ada contoh. Itu contoh yang sangat, maksudnya sangat umum dipakai untuk kita invest, untuk kita tuh pitching ke investor. Dulu gue pernah pakai itu juga untuk istilahnya strukturnya ngikutin dia. Airbnb pitch deck. Dia tuh simple banget. Ini ada nih, ada slide share-nya juga. Coba lo lihat, ya kurang lebih bisa pakai itu contohnya. Cuman kalau ke investor, presentasi itu yang orang banyak kadang-kadang itu keliru ya, apalagi yang early business founders gitu lah. Kayak gue dulu ketemu investor, tapi ya udah bawa bisnis modelnya aja gitu. Jadi presentasinya kayak ya target market, business model, business process gitu. Terus kayak value proposition gitu. Tapi terus kayak mock up channel segala macam. Cuman yang paling penting kalau ketemu investor itu teman-teman harus ada ininya, ada financial modeling ya. Financial modeling ini nanti yang teman-teman harus bikin untuk supaya dengan tujuan teman-teman tahu pengeluarannya apa aja, ya kan? Pengeluarannya apa aja, terus butuh uang berapa untuk butuh uang berapa gitu. Biasanya kayak investor butuh itu sih, kayak oke, kalau nanti lu butuhnya apa aja, kayak butuhnya berapa gitu kan. Terus kira-kira kalau gua kasih duit segini, baru teman-teman kasih tahu jadi butuh segini, nanti di mereka kan baru ada forward action saya gitu. Cuman itu sih yang harus disiapin kalau misalnya ketemu sama investor gitu. Harus related to uang tuh penting, related to financial itu penting. Yap, betul. Cash flow modeling ya. Oke, terima kasih Kak Malik atas jawabannya. Semoga Jared Fernandez dari University terbantu ya dari jawaban dari Kak Malik. Aku mau ikutin juga buat teman-teman yang mungkin mau langsung ngobrol nih, mau langsung nanya on mic sama Kak Malik, boleh langsung raise hand aja ya. Dan nanti setelah dipersilahkan, boleh langsung on mic. Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, boleh dibacakan oleh Bulan. Oke, ini pertanyaan yang keduanya dari Jared Fernandez dari Binus University. Bang, apakah ada insider atau someone yang punya networking dengan Brawijaya Hospital sehingga Abang bisa dapat marketplace di situ, atau pure usaha sendiri, Bang? Menurut saya zaman sekarang kalau nggak punya relasi dan koneksi akan susah berkembang. Baik, Kak Malik dipersilakan untuk menjawab. Itu pure usaha sendiri. Cuman memang bisa dapat tempat di situ karena ada networking. Sekarang bullshit lah teman-teman, kalau misalnya mau punya akses emang harus punya networking gitu. Dan gimana caranya teman-teman punya akses? Teman-teman harus bernetworking, harus berrelasi, harus silaturahmi. Makanya kan silaturahmi pintu rezeki gitu. Jadi teman-teman ya banyak orang baik kok, banyak orang baik di luar sana yang mau bantu teman-teman. Niatnya silaturahmi aja lah gitu. Teman-teman cari teman yang banyak, ngobrol gitu. Kalau teman-teman punya visi yang sama, ya siapa tahu teman-teman bisa buat sesuatu bersama mereka gitu kan. Jadi kayak yaudah nih kuliah, punya kewajiban untuk menuntaskan kuliah dengan nilai yang baik, tapi teman-teman juga ketika lulus teman-teman juga akan dihadapkan dengan realita dunia gitu. Jadi selagi kuliah maksimalin juga networkingnya gitu dengan cara apapun sebenarnya, bebas. Oke Kak, terima kasih. Bener banget ya semua silaturahmi itu memperluas rezeki ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ada dari Nashwa dari Universitas Indonesia. Kak, how to differentiate pembuatan BMC sama pembuatan planning di level atasnya?
biar di BMC ini nggak terlalu mendalam tapi cukup terelaborate. Thank you, Kak. Oke, mungkin aku koreksi sedikit ya. Mungkin pembuatan planning di bawahnya BMC gitu, karena BMC menurut aku tuh udah yang paling high level. Karena itu high level tuh means yang paling paling istilahnya general lah gitu, yang paling kulitnya aja lah gitu, kulitnya. Tapi setidaknya itu udah membantu kita untuk mengerti bisnis model kita gitu ya kan, dengan ada BMC gitu. Jadi gimana cara differentiate-nya, teman-teman ya nggak usah tuh spesifik yang tadi aku jelasin contoh-contohnya gitu. Kayak kalau misalnya teman-teman jelasin channels gitu, channels teman-teman mau pakai WhatsApp sebagai salah satu wadah untuk berkomunikasi atau misalnya berkomunikasi dengan customer, bukan berkomunikasi, mungkin untuk ini customer support gitu, misalnya kalau ada bantuan atau masalah gitu kan. Ya cuma nanti, atau misalnya Instagram sebagai sebagai wadah untuk meningkatkan awareness gitu. Nah, nanti di level yang paling bawahnya, nanti di go to market strategy, teman-teman kan jelasin, maksudnya kayak teman-teman ketika mau buat planning go to market strategy-nya, teman-teman kan nanti ya mungkin bikin planningnya lebih detail. Oke, berarti di minggu pertama kalau kita mau create awareness, konten apa aja yang harus dibikin, terus kayak mau post seminggu berapa kali gitu, untuk postnya seperti apa, desainnya kayak gimana, itu kan ya more spesifik gitu. Itu kan nggak diperlukan di BMC. Jadi di BMC cuma cukup aja kayak ya terelaborasi tujuannya. Oke, biar lebih mudah gini aja. Berarti yang teman-teman tulis di BMC itu ya elaborasinya itu cukup menjawab tujuan dari penggunaan wadah, channels, partner, resource tertentu gitu. Paham nggak maksudnya di sini ya? Tadi siapa yang nanya? Nashwa. Iya, Nashwa, Kak. Nashwa, kira-kira boleh chat atau boleh ngomong ya? Paham nggak gitu? Maksudnya cukup identifikasi tujuan dari penggunaan source-nya aja gitu maksudnya. Kayak nggak perlu dielaborasi lebih dalam lagi. Jadi oke, misalnya kan tadi Rumah Sakit Brawijaya Hospital, tujuannya ya penggunaannya ya sebagai wadah untuk tempat untuk membuka stand-nya gitu misalnya gitu. Jadi kayak related to objektif gitu ya. Jadi nggak terlalu tujuan utamanya elaborator ya, betul Nashwa. Jadi kayak gitu cukup kalau misalnya di BMC. Semoga menjawab ya tadi. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Malik. Semoga Nashwa bisa terbantu ya dengan jawabannya Kak Malik. Kita sekarang langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fatwah Ina Aulisania. Thank you Kak Malik, saya Fatwah mau bertanya, it's okay if our BMC more than one page atau better dimaksimalkan di satu halaman saja? Baik Kak Malik, dipersilakan untuk menjawab. Ini can be tricky sih Fatwah, karena setiap lomba itu tuh kalau kita related to lomba ya, itu mungkin beda-beda. Ada yang kayak kayaknya kalau menurut aku better satu page aja. Itu lebih concise, nggak usah 2 page, 1 page aja. Karena satu ya mungkin jadi lebih mudah dimengerti, nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak takutnya orang malas kan untuk baca. Padahal sebenarnya bisnis model kanvas itu didesain memang untuk simple gitu. Kayak yang tadi aku bilang, elaborasi itu bukan elaborasi yang panjang-panjang juga enggak, ya tujuan dari setiap source-nya aja gitu. Jadi better 1 page sih. Oke, terima kasih Kak Malik atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada dari Raski. Selamat pagi Kak, saya Raski dari Universitas Diponegoro. Aku izin bertanya untuk kita yang membuat BMC dengan bisnis yang masih bersifat plan dan nantinya berjalan full secara online, untuk bagian perizinan apa saja ya Kak yang harus dicantum? Untuk bagian perizinan apa saja? Perizinan.
Oke, kalau bagian perizinan, ini untuk key resource ya perizinan ya. Sebenarnya apa aja yang harus dicantumkan kalau misalnya mau bikin BMC yang nantinya full secara online? Oke, tergantung bisnis modelnya tuh apa. Kalau kita bicara kamu bisnis modelnya yang berhubungan sama keuangan atau financing atau stocks atau kayak finance related, teman-teman harus dapat izin dari dari OJK atau dari Kementerian Sistem Informasi gitu. Cuman kalau misalnya secara online tapi bukan yang berhubungan sama keuangan gitu, mungkin ya udah online aja gitu, jual produk biasa gitu. Ya mungkin teman-teman cuman butuh CV atau PT untuk bikin, selebihnya nggak ada sih yang diperlu kalau izin ya. Izin usahanya nanti ketika teman-teman bikin PT atau CV itu nanti ada izin usahanya di bidang apa aja tuh dicantumin di dokumen-dokumennya. Nanti teman-teman sama orang bagian legalnya. Cuman ya cukup pembuatan PT sama CV aja sih kalau mau online ya. Dan produknya bukan produk finansial karena yang ribet di Indonesia itu produk finansial banyak. Recording in progress. Gitu sih. Oke Kak, jadi tergantung bisnisnya ya. Tapi untuk yang kayak jual beli biasa, CV sama PT aja. CV atau PT. Oh, CV atau PT. Oke, Bebas, semoga menjawab ya untuk Raski dari Universitas Diponegoro. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Niwayandiah Oktawardani. Terima kasih ke atas ilmunya. Saya Diah Okta, izin bertanya, bagaimana caranya melihat masyarakat perlu atau tidak terkait ide bisnis yang kita punya? Apakah memerlukan survei? Dan adakah tips dari kakak untuk mencari sebuah ide bisnis yang sudah pasti diperlukan di masyarakat saat ini? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya menarik banget ya, karena yang tadi aku bilang juga untuk validasi ide itu kan sebenarnya tricky. Dan selama ini cara aku validasi ide adalah dengan merealisasikan bisnisnya gitu sebenarnya. Dengan resiko ya kegagalan yang mungkin muncul ada gitu. Makanya kan tadi aku bilang ya mentalnya kita harus punya dulu kalau kita mau berbisnis. Cuman tapi ya gini, kita harus pintar. Kita maksudnya ketika kita mau merealisasikan bisnisnya bukan berarti kita bego-begoan gitu. Artinya ya udahlah asal mentalnya kita langsung udah buka bisnisnya nih, buka toko gitu kan, enggak juga. Jadi kita harus tetap identifikasi dulu, kita kan harus bikin financial planning-nya gitu. Kita harus kira-kira ukur kalau gue buka toko ini dengan biaya misalnya dikeluarkan gitu misalnya dengan modal 20 juta, terus sebulan biaya berjalannya misalnya karena gaji segala macam ya misalnya 10 juta, jadi total 30 juta di 1 bulan pertama. Nah kira-kira kalau gue bikin bisnis ini sebulan kita bisa dapat sales berapa banyak nih, itu yang paling realistis. Kalau ternyata dengan proyeksi kalian ternyata itu mencukupi, ya udah tinggal execute aja. Mau balik modalnya 6 bulan, 8 bulan, setahun, ya itu selagi bisnisnya itu bisa menutupi operational cost-nya yang nggak bakal nombok kalian gitu. Cuman di awal aja keluar duit modal gitu kan, selebihnya nanti bakal balik modal gitu di bulan tertentu kan. Jadi ya kita kalau kita bicara mengenai masyarakat perlu atau tidak, itu bisa melakukan survei. Nah tapi yang paling mudah sebenarnya untuk mencari ide bisnis yang pasti udah diperlukan sama masyarakat adalah dengan amati, tiru, modifikasi. Dan menurut aku itu nggak salah. Jadi kalau teman-teman pengen punya bisnis tapi takut bisnisnya nggak laku gitu, ya teman-teman bikin bisnis aja yang memang sekiranya udah ada di publik gitu, yang teman-teman tahu udah ada yang sukses nih gitu, marketnya gede. Ya teman-teman tinggal bikin lagi, cuman ya ada modifikasinya gitu, jangan sama persis. Kalau nggak teman-teman bisa bisa disu gitu sama dia kan. Tapi kalau misalnya teman-teman modifikasi ya it's common lah gitu. Kalian lihat produk hijab ada berapa banyak sekarang yang bikin, beda-beda ininya kan, desainnya gitu, atau mereka brandingnya segala macam, atau kayak baju, kaos, atau misalnya kayak makanan yang sama juga sebenarnya banyak, cuman kan mereka jual value proposition yang berbeda gitu. Jadi nggak masalah gitu. Tapi yang paling mudah adalah amati, tiru, modifikasi. Udah pasti tervalidasi kan kalau itu.
Oke Kak Malik, bener banget ya buat kita yang mau anak muda yang mau bikin usaha baru tuh prinsip amati tiru modifikasi itu benar-benar work banget sih Kak buat kita. Oke lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Najib Nafasi. Selamat pagi Kak, saya Najib Nafasi dari Univ Mercu Buana. Kak mau nanya aspek apa yang sangat diperhatikan dalam bisnis plan bagi investor semacam venture capital dalam menentukan investasi. Mohon bantuannya Kak. Oke, ada beberapa sebenarnya. Yang pertama itu how big is the market? Ketika teman-teman udah tahu siapa target marketnya, yang pertama itu how big is the market kan. Nah ini teman-teman untuk tahunya teman-teman ada toolsnya lagi, teman-teman bisa market sizing ya, pakai apa? Nih aku ketikin ya. Oke. Nah ini yang pertama. Ini kok direct message. Wait. Oh. Oke. Itu yang pertama menurut gue penting tuh, how big is the market kan, Samsung. Terus abis itu yang kedua adalah gimana caranya teman-teman buat duit, gimana caranya teman-teman tuh earn profit gitu, how profitable. Terus yang ketiga how scalable, gimana bisnis kalian itu bisa possibility bisnis kalian tuh tiba-tiba meledak gitu. Itu seberapa tinggi gitu, scalable, meledak dan berkembang. Jadi bisnis kalian tuh bisa berkembang sebesar apa gitu. Itu penting karena kalau dia lihat kayaknya bisnis kamu ini kurang scalable deh, kurang punya potensi untuk berkembang dalam segi bisnis model, market, mereka nggak bakal mau. Tapi kalau kalian scalable, mereka pasti mau. Terus habis itu yang penting lagi kalian punya ini matrix current business performance. Jadi kayak selama setahun terakhir lu berbisnis, apa yang lu hasilkan, kayak berapa banyak user yang lu punya, sales lu udah jual berapa banyak produk, salesnya berapa gede, nilai nya berapa gede, terus kayak marginnya berapa besar gitu kan, profit marginnya berapa gede, itu juga penting buat mereka gitu. Sama yang kelima itu teman-teman boleh cari ini semoga bisa jadi insight buat teman-teman. Gue dapat ini setelah gue coba cari-cari investor, namanya user cohort. Jadi apa itu user cohort? User cohort itu gini, selama setahun terakhir kalian punya bisnis gitu ya, seberapa sering user kalian itu belanja untuk second, third gitu. Jadi berapa lama customer teman-teman tuh retain gitu. Apakah di karakter user teman-teman tuh yang sekali beli cabut nggak pernah balik lagi, atau justru dia ada second, third, fourth, fifth buying gitu kan. Jadi dia mau lihat gitu kayak kira-kira sustainable gak usernya gitu. Kalian tuh gimana caranya kalian bisa retain how good you guys retain the customer gitu, your customer, your user gitu sebenarnya itu user cohort. Kalian boleh cari di Google, ada. Terus apa lagi ya, udah sih mungkin ini juga, tapi gue kurang setuju sih sebenarnya. Founders background itu penting gitu, cuman kalau kalian bisa nunjukin bisnis kalian perform, ya itu bukan jadi masalah founders background. Udah sih paling gitu aja. Baik, terima kasih kepada Kak Malik atas jawabannya. Semoga yang bertanya bisa terbantu ya dengan jawaban dari Kak Malik.
Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, semua kita lanjut ya. Pertanyaan terakhir untuk hari ini dari Fransina Suryani. Selamat siang Kak Malik, salam kenal. Saya Fransina dari BINUS University. Ingin bertanya mengenai pentingnya haki untuk melindungi bisnis atau usaha yang dijalankan. Seperti yang sudah dibahas tadi ya, pertanyaannya, apakah hukum di Indonesia cukup kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual warganya? Karena pada kenyataan, seperti contoh dari kasus yang beberapa waktu lalu sempat viral, ada brand skincare A yang mengakui bahwa brandnya sudah ada lebih dulu dibanding brand B. Sempat bermasalah dan brand B yang seharusnya benar, namun secara hukum dinyatakan salah bahkan didenda. Bagaimana tanggapannya terkait hal ini, Kak? Terima kasih. Silakan dijawab, Kak Malik. Oke, thank you pertanyaannya. Fransina. Ya, sebenarnya nih, kalau aku komen mengenai ini ya, sebenarnya hukum Indonesia itu sebenarnya banyak loophole-nya gitu, banyak celahnya sebenarnya bisa. Yang kita lihat sebenarnya bisa dimainkan di situ semua, yang mungkin ya apa namanya orang-orang yang banyak background Bubu nggak ngisar bubu. Aduh, noise kak. Noise-nya tolong dimatiin dong. Ferry boleh di mute dulu. Oke, udah. Ya, jadi sebenarnya gini, yang penting gini, kita tahu sebenarnya kadang-kadang di hukum itu tuh ada celah. Cuman kalau kita lagi mau daftar di bisnis kita atau haki, sebenarnya teman-teman harus benar-benar pay attention details ketika teman-teman tuh mau daftar haki ya. Dan teman-teman harus benar-benar ngobrol sama orang yang bakal daftar atau legalnya gitu, orang legal konsultannya tuh, legal hukumnya untuk ngedaftarin haki kalian tuh benar-benar harus detail gitu. Jangan bikin celah istilahnya kayak gitulah. Kenapa? Karena kalau lu bikin celah ya nanti orang bisa ngambil gitu. Karena dalam membuat haki itu mau kalian bisnisnya ada duluan, tapi kalau orang lain dengan nama yang sama daftarin duluan hakinya, dia yang diprioritaskan. Jadi first come first serve lah gitu istilahnya. Kalau anak TI itu pasti tahu. Jadi kayak pokoknya yang daftar haki duluan, dia yang diprioritaskan gitu. Kalau misalnya teman-teman udah berjalan lebih lama, ya kan? Terus teman-teman baru daftar, teman-teman telat, teman-teman boleh tuh ngajuin ke haki kalau misalnya teman-teman merasa terberatkan dia yang diberikan hak dagangnya, hak mereknya gitu kan. Nanti di sana baru tuh teman-teman misalnya ngunjukin gitu, dia bukti-bukti gue nih muncul lebih dulu daripada dia gitu kan. Jadi dia juga ya ngasih bukti gitu. Tapi nyatanya dia daftar duluan kan. Nah itu biasanya nanti ada tuh bakal muncul tuh, bakal dikasih unjuk kalian tuh kalah apa menang gitu kan, through email gitu. Nanti kalau misalnya kalian gak senang hati lagi, kalian boleh ngajuin banding lagi itu nanti dengan ya kuasa hukum kalian gitu. Sebenarnya ribet jadinya. Jadi kalau menurut aku udah yang paling penting nih, nomor 1 itu udah punya bisnis langsung daftarin aja. Terus kalau misalnya udah daftar, itu lihat nanti kan ada ininya ya, teman-teman tuh ngisi gitu pas lagi bikin haki, teman-teman tuh ngisi ini bidang usaha. Jadi bidang usahanya juga usahain tepat sama, dan kalian kalau mau tag bidang usaha lain juga nggak masalah sebenarnya. Somehow siapa tahu nanti someday teman-teman mau masuk ke bidang usaha itu gitu yang masih related to it dengan produk kalian gitu, nggak masalah, kalian daftarin aja gitu. Pokoknya detail dan teman-teman make sure kalau kalian tuh ya daftar lebih dahulu, dan kalau udah ada jangan dipaksain daftar, ya cari sesuatu yang bikin beda itu, namanya dibedain dikit lah, nggak masalah gitu kan. Terus nanti daftarinnya juga sesuai sama produk kalian gitu. Karena kalau kita bicara kasus kemarin tuh ya, yang kasus skincare, setahu aku ya, akhirnya
Ini coba skincare yang siapa nih skincare yang siapa? Pokoknya tuh yang kalah kemarin tuh yang kalah, setahu aku dia itu tuh celahnya di sini pas dia daftarin merek skincare-nya itu izin bidang sektor usahanya tuh kalau nggak salah tuh apa namanya beda gitu sama usaha yang dijalankan gitu, nggak fully align. Tapi kalau yang B kalau yang B itu kemarin kan A yang kalah ya. Yang B itu tuh kemarin daftarinnya tuh bidang usahanya itu sesuai sama apa namanya sama usahanya. Kemarin yang A itu ternyata walaupun lebih dulu kalau nggak salah ya, cuman dia daftarinnya itu beda gitu sama yang seharusnya gitu usahanya gitu. Jadi kalau kalau misalnya saran aku, jadi ketika teman-teman daftar haki, yang pertama nama lihat udah ada apa belum. Kalau misalnya belum ada, langsung daftarin. Kalau misalnya langsung daftarin, kalau udah didaftarin nanti pas ngisi apa tuh namanya jenis usahanya itu pokoknya harus pastiin itu sama usaha yang kita mau jalanin. Dan kalau kalian mau nambah itu tambahin aja yang mungkin ke depan teman-teman ada pengembangan ke sana gitu. Jadi nggak, kalau misalnya nanti someday ada orang yang masuk dengan brand yang sama terus tipis-tipis usahanya sama kalian gitu tapi agak beda base model, setidaknya teman-teman udah pegang izin usahanya gitu. Jadi mereka nggak ada celah buat masuk gitu sebenarnya. Jadi itu yang penting itu sih sebenarnya kalau haki ya. Semoga menjawab. Oke Kak Malik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan dari seluruh partisipan. Semua berhubung waktunya Q&A sudah habis, sayang sekali. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh mampir ke Instagramnya Kak Malik. Ya. Boleh ya Kak, kita mampir ke Instagramnya Kak Malik. Ya. Terima kasih banyak juga kepada... Oke, terima kasih banyak juga kepada Kak Malik yang sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat untuk hari ini. Nah, sebelum kita break, kita mau memberikan sedikit apresiasi Bu berupa pemberian sertifikat secara simbolis untuk Kak Malik yang sudah menjadi narasumber kami. Untuk operator dipersilahkan untuk share screen, kemudian kita bisa mengambil dokumentasi ya untuk sesi ini. Oke, aku foto dulu ya, kita dokumentasi untuk penyerahan sertifikat. Boleh seksi dokumentasi buat didokumentasiin dulu. Oke, 1, 2, 3. Oh, 2, 3. Oh, 2. Oke, baik, dikarenakan. Udah. Oke, terima kasih Kak Malik untuk hari ini. Terima kasih banyak. Dan semua baik dikarenakan waktu Indonesia Barat telah memasuk ke waktu zuhur. Ada baiknya kita beristirahat sejenak sambil menjalankan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan. Istirahat akan berlangsung selama 20 menit. Partisipan dimohon untuk tetap berada di main room dan kembali hadir pada pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Selamat istirahat semuanya. Selamat istirahat semuanya. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya ya. Selamat
Recording stopped.